Alhamdulillah sehat ya. Dalam kegiatan hari ini kita mencoba merefleksikan ya Pak Jai kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pertama saya ingin menanyakan bagaimana hubungan kepala sekolah dan sejauh pendidikan guru. Alhamdulillah Pak, teman-teman rekan sejawat di sini dan juga kepala sekolah sangat mendukung sekali kegiatan anak-anak sehingga ingin mendorong mereka juga nantinya untuk menjadi calon guru. Ini bisa menggunakan seperti apa di Pak? Jadi untuk kepala sekolah memberikan ruang kepada saya untuk melakukan kegiatan rekrut penggerak, kemudian dan juga kemarin juga mendukung ketika ada kegiatan prakarya itu Pak. Memang beliau tidak hadir tapi memberikan izin kepada saya diwakilkan, kemudian juga rekan sejawat menanyakan bagaimana prosesnya, kemudian mereka juga yang tertarik untuk kegiatan guru kemarin. Ada sejenis tantangan di hadapi Pak? Memang tantangan utama adalah sinyal ya itu menjadi tantangan. Ya jadi untuk solusinya memang ketika melaksanakan di sini itu kendala sinyal Pak. Jadi mungkin di tempat tinggal saya kemudian menggunakan hotspot itu menjadi solusi cepat yang saya lakukan gitu sementara. Kemudian apa rencana Pak Jai di ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru ini bisa berjalan maksimal? Rencana saya memang untuk tugas tambahan mungkin saya juga membagi-bagi pada teman-teman gitu Pak, agar saya juga tidak terlalu terbebani, kemudian sambil tetap memantau untuk sinyal. Ya sementara mungkin saya akan berpindah-pindah Pak. Mungkin ada di tempat saya, kemudian kalau mungkin memungkinkan di sini untuk pelaksanaannya seperti itu. Luar biasa sekali ya ketika terjadi tantangan kemudian Pak Jai mencari solusinya walaupun memang keterbatasan ruang di sini sehingga Pak Jai bisa maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana di guru penggerak ya Pak Jai. Oke baik Pak Jai, kita lanjut kepada refleksi perubahan setelah mempelajari modul 1.1 yang Pak Jai ya, modul 1.2, 1.3. Apa saja yang sudah Pak Jai lakukan atau pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Yang pertama memang filosofi kehidupan utara ya, itu berdampak sekali terhadap pembelajaran yang bermakna yang melekat sekali kepada saya. Jadi kita bisa mengerti siswa, jadi mulai memahami siswa seperti ini punya bakatnya masing-masing dan juga di lingkungan juga berpengaruh terkait pembelajaran mereka. Kemudian untuk di modul 1.2 itu nilai-nilai ya, nilai-nilai sebagai guru penggerak. Kemudian nah ini juga bisa ini Pak, apalagi terkait ini Pak, praktisi itu Pak, komunitas. Nah itu sebenarnya yang menarik Pak. Jadi kami juga bisa mempelajari, maksudnya kalau ada masalah kita bisa ngobrol dimulai dari rekan sejawat di sini gitu Pak, yaitu perubahan. Kemudian yang modul 1.3 ini ya Bagja, permasalahannya menyelesaikan permasalahan itu sangat, tadinya mungkin kita berpikir ke sana sih, tapi kalau dengan Bagja ini menyelesaikan permasalahan perubahan itu dari yang terbaik Pak, bukan dari kekurangan gitu Pak, mencari dari kelebihan kemudian dikembangkan, bukan dari kekurangan. Ini itu saja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Jai. Kemudian Pak Jai sudah mempelajari lalu mengimplementasikan di kelas, seperti apa Pak Jai caranya? Ya untuk di pembelajaran ya mungkin saya menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi memberi tugas juga tidak harus ada tugas kerjakan bikin ini, tapi mereka ini seperti apa disampaikan kepada guru, kemudian silakan diaplikasikan gitu. Seperti itu. Oke Pak Jai. Kemudian perubahan apa yang terjadi ketika Pak Jai menerapkan berdiferensiasi ya Pak Jai? Perubahan apa yang kelihatan nampak di
di kelas atau di siswa? Memang perubahannya ini tidak terlalu signifikan ya, tapi memang terlihat ketika antusias, sebenarnya antusias yang sangat terlihat. Jadi mereka menyenangi apa yang mereka senangi gitu Pak. Jadi tugas itu tidak membuat mereka bingung harus seperti apa. Kemudian paling mereka bertanya Pak ini bagaimana caranya, tapi memang mereka melaksanakannya secara mandiri Pak. Jadi dan juga ada yang berkelompok gitu Pak terkait pelaksanaannya, karena memang ada yang mempunyai gaya belajar yang sama. Jadi mereka berkumpul kemudian membuat tugasnya masing-masing. Lalu setelah melihat perkembangan anak, Pak Jai, apa yang dirasakan oleh penggerak sendiri ketika anak mulai nih menerapkan kajian, mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apa perasaan Pak Jai? Tentu saja Pak, semua perasaan yang saya rasakan sama seperti semua guru yang rasakan, karena ketika melihat pembelajaran yang kita laksanakan ya memang masih jauh gitu Pak, tapi ada perubahan, ya itu sangat senang sekali Pak, karena memang grup penggerak ini menjadi solusi untuk beberapa guru yang ingin maju Pak, ingin menjadi guru yang lebih baik, jadi bisa mengalami itu. Karena saya sudah merasakan sendiri manfaat. Kemudian Pak Jai, tentu ada hal-hal yang sudah baik ya Pak Jai. Apa saja hal-hal yang sudah baik, lalu kedepannya mau seperti apa? Ya memang di sini ada pembiasaan positif. Kemudian saya merancang ini Pak, ini di sini pocket di sini. Jadi ini untuk membantu pembelajaran siswa terkait bahasa Inggris. Karena memang kamus di sini agak sulit, gitu ya, daripada memang meminta kalian mereka untuk membeli, mendingan kita membuat dari materi-materi yang dekat, vocabulary yang dekat dengan Kita lanjut kepada topik merintis praktisi ya. Komunitas praktisi. Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka 1 Pak Jai, dalam komunitas praktisi ini mana saja yang Pak Jai memiliki peran atau peran? Sebenarnya di sekolah sih Pak, di sekolah memang kalau untuk di komunitas Terkait dengan komunitas praktisi ya. iya Pak, untuk komunitas praktisi sebenarnya saya humas di MGP, tapi memang MGP sekarang sudah selesai Pak ya, belum ada pembaharuan lagi. Kemudian yang utama sih sebenarnya di sekolah sih. Jadi saya membangun komunitas praktisi di sekolah, ya dengan yang sudah disampaikan kemarin, membangun komunikasi, kemudian berbicara dengan teman, jadi menyampaikan persepsi gitu apa yang mereka keluhkan, karena memang di sini banyak sekali terkait fasilitas, kemudian pembelajarannya seperti apa, dan memang kebanyakan guru di sini belum mengenal terkait kuisis dan sebagainya, itu saya kenalkan di sini. Jadi untuk pembelajaran sih Pak, pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga menyenangkan dimulai di sini. Oke. Kemudian mungkin itu sudah terulas ya sebagian tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah atau tempat Pak Jai mengajar ya. Kemudian bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Untuk di komunitas praktisi memang sebenarnya semangat Pak. Mungkin karena memang guru-guru dari sini kan agak lumayan Pak lokasi sampai sini. Jadi memang pertama mereka sudah lelah sampai sini, yaitu makanya saya melaksanakan obrolannya itu dimulai dari jam istirahat gitu Pak. Ada jam istirahat sambil ngobrol bersama gitu mengenai memang jadwalnya juga sudah ada gitu Pak. Paling di setiap minggu pertama dan minggu ketiga pembelajaran. Jadi ngobrol terkait tantangannya, kemudian mereka apa yang diperlukan. Biasanya yang itu udah lelah dengan tugas-tugasnya, jadi sesuatu yang berbicara. Oke, terima kasih dan sangat luar biasa Pak Jai. Dari pertanyaan sudah terjawab dengan baik ya Pak Jai. Baik dari sisi kegiatan di modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nanti kita lanjut ke materi isi dan data.